Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmawati dengan stambuk Q1A1193031, mahasiswi jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sel tunggal pada mata kuliah Aplikasi Bioteknologi Pangan. Berikut cara produksi sel tunggal Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan organisme penghasil amilase yang cukup berpotensi selain bakteri dan kapang. Saccharomyces cerevisiae akan memanfaatkan protein, karbon, dan mineral dalam medium sebagai substrat metabolisme untuk sintesis komponen sel. Terjadinya sintesis komponen sel tersebut ditandai dengan meningkatnya berat kering sel. Menurunnya berat kering sel pada waktu fermentasi 96 jam dapat diakibatkan semakin berkurangnya kandungan nutrien dalam media. Sumber karbon yang semakin tidak mencukupi mengakibatkan terjadinya peristiwa pembongkaran protein dalam sel untuk aktivitas metabolismenya. Protein metabolisme tersebut akan menghasilkan metabolit-metabolit hasil degradasi protein seperti urea dan ion-ion amonium yang dapat menyebabkan kenaikan pH. Berikutnya, kondisi dari pertumbuhannya. Saccharomyces cerevisiae termaksud kamir kelas Ascomycetes yang banyak mengandung protein, karbohidrat, dan lemak sehingga dapat dikonsumsi manusia dan hewan guna melengkapi kebutuhan nutriennya. Saccharomyces cerevisiae memiliki sifat toleran terhadap lingkungan yang lebih asam dengan pH antara 3,5 sampai 5,5, mempunyai suhu pertumbuhan antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, proses produksi dari Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae membentuk filamen sebagai respon dari kondisi lingkungan, bersifat fakultatif anaerob dan hidup pada daerah yang mengandung gula. Saccharomyces cerevisiae memiliki spora yang dibentuk di dalam askus disebut askospora. Perbanyakan sel dengan cara pertunasan, sel yang muda lebih kecil dibanding sel induk. Kelebihan dari Saccharomyces cerevisiae. Kelebihan lain dari mikroorganisme tersebut adalah mempunyai diameter sel sekitar 0,0005 cm. Dengan diameter sebesar ini, Saccharomyces cerevisiae mudah dipisahkan dengan cara sentrifugal tanpa memerlukan tahap penggumpalan. Di sini bisa kita lihat bahwa gambar grafik pengaruh konsentrasi media terhadap berat kering sel Saccharomyces cerevisiae. Membran sel Saccharomyces cerevisiae terdiri dari lipoprotein yang mengandung enzim-enzim yang diperlukan untuk sintesis sebagian komponen dinding sel. Enzim yang terdapat pada sel Saccharomyces cerevisiae antara lain adalah protease, karboksipeptidase, aminopeptidase, dan interfase. Dengan adanya enzim tersebut, maka Saccharomyces cerevisiae dapat menggunakan medium limbah sebagai medium pertumbuhannya. Kemudian, semakin baik nutrien di dalam substrat tempat tumbuhnya, maka pertumbuhan sel semakin cepat yang akan meningkatkan kadar protein sel. Selain itu, kadar protein sel dipengaruhi oleh waktu pembiakan. Waktu pembiakan yang terlalu singkat akan menghasilkan protein dalam jumlah rendah karena biokonversi komponen substrat belum optimal. Sedangkan waktu pembiakan yang terlalu lama akan menyebabkan terjadinya penurunan protein akibat autobiodegradasi untuk memenuhi kebutuhan energinya, berkaitan dengan ketersediaan nutrien dalam medium yang semakin tidak mencukupi. Kadar protein produk terbaik dapat diperoleh
pada waktu fermentasi jam ke-48, konsentrasi substrat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.